Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liliani. Saya adalah guru di SMN 1 Mentahilir Selatan dan saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK Universitas Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Semangat ya, tetap semangat. Semangat. Bu. Ya. Sebelumnya kita sudah mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat di dalam cerpen. Nah, tadi malam Ibu sudah memberikan materi pembelajaran kita hari ini. Sudah dibuka dan dibaca? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Baiklah, Ibu izin share screen sebentar. Kita menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, terima kasih. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelas Yusia pimpin doa. Oke, terima kasih. Ibu cek kehadiran dulu ya. Sudah hadir semuanya? Ada yang masih ingat hari ini kita belajar tentang apa? Cerpen, Bu. Iya, cerpen. Cerpen. Tadi itu si Taufik ya. Taufik bisa berikan Ibu ada penjelasan, bantu Ibu menjelaskan ke teman-temannya apa itu teks cerpen, Taufik? Ya, kemarin yang Ibu katakan teks cerpen ya cerita pendek itu, Bu. Cuma saya belum jelas lagi, mungkin teman saya Sri, Bu, bisa menjelaskan lagi. Kalau cerpen itu cerita pendek, itu singkatannya ya, Taufik. Silahkan si Sri. Srinya ada? Bu, lupa Ya. mengaktifkan. Ya. Cerpen itu, Bu, kalau saya baca dan saya cari di internet, dia berbentuk cerita, Bu. Cerita pendek, dia menceritakan tentang hayalan, bisa juga tentang kenyataan, gitu, Bu. Ya, sekarang Ibu tanya dulu. Bagaimana, sudah terlihat di tampilan kalian? Sudah, Media Bu. Ibu? Sudah. Bu. Ibu. Kalau begitu, Ibu izin lanjut ya. Nah, standar kompetensi yang ingin kita capai hari ini, cerita pendek. Kemudian, indikator pencapaian kompetensinya, mengidentifikasi unsur-unsur pembangun cerpen. Kemudian, melaah teks cerita pendek berdasarkan struktur cerita pendek. Nah, tujuan yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun cerita pendek dan juga menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur cerita pendek. Nah, tadi pengertian cerpen sudah disampaikan oleh Sri dan Taufik ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Apakah kalian pernah membaca, mendengarkan, bahkan menulis cerpen sebelumnya? Kalau menulis belum, Bu. Membaca pernah. Itu si Ana ya? Rahmawati, Bu. Oh, Rahmawati. Rahmawati pernah membaca cerpen apa? Masih ingat judul cerpennya? Lupa, Bu. Tapi saya pernah ini ceritanya cinta remaja, Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, tadi malam sudah membaca unsur-unsur pembangunan cerpen. Silakan Yusia sebutkan unsur-unsur pembangun cerpennya. Ada apa saja? Ya, mohon izin Bu ya. Yang pertama ya. Tema, yang kedua alur, yang ketiga latar, 4 tokoh, 5 sudut pandang, yang keenam amanat, dan yang ketujuh majas, Bu. Oke, terima kasih. Sekarang saya minta Agung, tolong bantu Ibu jelaskan ke teman-temannya yang dimaksud dengan sudut pandang atau point of view itu apa, Agung?
sudut pandang itu ini Bu, apa Ya. itu cara seorang pengarang memunculkan karakter itu Bu, atau memunculkan apa ya? Nah, itulah Bu pokoknya. Yang lain ada yang bisa membantu menyempurnakan jawaban Agung? Ya, Bu. Ya, silakan. Mencoba, Bu. Topik. Cara pandang penulis ketika melihat dari sudut pandangnya, sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Oke. Nah, itu maksud saya tadi Bu. Iya. Ya. Terima kasih ya anak-anak Ibu, anak-anak yang cerdas dan anak-anak yang hebat. Kita lanjut kembali. Nah, ada struktur cerpen. Yang pertama, bisa Silviana bantu Ibu membacakannya atau menyebutkannya. Pertama, aku. Lanjut, Kak, Bu. Lanjut, terus. Orientasi, Ya. komplikasi, yang evaluasi, yang kelima resolusi, dan yang keenam koda, Bu. Nah, sudah membaca tadi malam Silviana materinya? Silviana. Nah, sepertinya Silviana ini tidak ada di tempat ya. Mungkin terkendala jaringan. Saya minta Sri, di antara ke-6 struktur cerpen ini, saat Sri membaca, mana yang bagian mana buat Sri itu yang dianggap sulit atau masih belum dimengerti, Sri? Bagian komplikasi, Bu. Bagian komplikasi. Sebelum Ibu bantu menjawab, Ibu minta untuk memberikan jawabannya. Struktur cerpen komplikasi itu seperti apa, Ahmad Ridhoni? Ridhoni lagi sakit, Bu. Oh, lagi sakit. Kalau begitu, Bu. Ibu minta Yusia saja bantu memberikan jawabannya. Ya, Bu. Kalau komplikasi Seperti itu, apa komplikasi? komplikasi itu pemunculan konflik, Bu, dalam cerita, Bu. Ya, terima kasih untuk Yosia. Benar, komplikasi itu munculnya konflik atau munculnya sebuah masalah dalam cerita ya. Bagaimana Sri Agustini? Sudah jelas? Kelas, Bu. Sri Agustini. Ya, Bu. Oke. Ibu lanjutkan kembali. Nah, kegiatan pembelajaran kita nanti akan membentuk sebuah kelompok diskusi. Kelompok diskusinya sudah Ibu bentuk dan Ibu bagikan tadi malam di WhatsApp group ya. Nah, nanti Ibu akan membagikan sebuah LKPD. LKPD itu nanti kalian kerjakan per kelompok. Di mana di dalam LKPD itu ada beberapa tujuan dari yang harus kalian sampaikan, yaitu mengidentifikasi dan juga menelaah teks cerpen berdasarkan struktur cerpen. Nah, ini penilaiannya yang nanti akan dicapai pada LKPD. Oke, sebentar. Ibu tutup share sebentar, karena ini suaranya belum tersambung ya, untuk videonya. Iya, Bu. Oke. Silakan disimak anak-anak chatnya. Sebentar. Suaranya terdengar? Menggapai Mimpi, karya Naso Aurelia Nafriadi, dibacakan oleh saya sendiri. Setiap orang pasti memiliki tujuan maupun mimpi yang ingin diwujudkan. Di desa, seorang gadis kecil yang hidupnya dalam kemiskinan. Kedua orang tuanya bekerja sebagai petani. Walaupun begitu, mereka bekerja keras dengan sepenuh hati demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka.
sang gadis kecil pun bertekad untuk mengubah kehidupan yang sulit. Dia mempunyai mimpi untuk mengubah kehidupan yang sekarang menjadi lebih baik lagi. Malam ia mengisi waktu luangnya dengan terus belajar. Dia berusaha untuk tidak membebani orang tuanya dengan meraih nilai yang tinggi. Sampai akhirnya pun, di saat dia lulus SMA, ia meraih beasiswa dengan nilai yang baik. Sedikit lagi mimpi yang diinginkannya tercapai. Semua kerja keras yang telah ia lakukan. Tidak lupa dengan berdoa dan beribadah. Bahkan saat dia sudah menggapainya, dia tidak sombong dan sangat bersyukur dengan apa yang ia dapatkan sekarang. Mimpinya pun terwujud dan sang gadis dapat membahagiakan kedua orang tuanya. Kerja keras yang kita lakukan akan membuahkan hasil. Tidak akan ada namanya kerja keras yang sia-sia. Nah, itu tadi contoh cerpen yang dibacakan. Sekarang mari kita bersama-sama untuk mengidentifikasinya melalui Jamboard. Sudah di-download semua kan ya Jamboard-nya? Oke, Ibu buka dulu Jamboard-nya. Nah, silakan diisi linknya. Kalian tulis sebutkan namanya, sama kalian siapa, kemudian apa yang kalian temukan dari contoh cerpen tadi. Misalnya kalian menemukan alur, cukup tulis alur. Misalnya ada tema dan yang lainnya. Silakan. Aduh, salah saya tadi Bu, salah pemahaman. Kalinya. Bisa dihapus iya, Bu. silakan diulang ya Taufik. Lain lagi. Cara menghapusnya Bu, minta tolong Bu dihapuskan Bu. Oke. Ibu izin share kembali. Ya, temanya yaitu mengajar mimpi. Latar dan settingnya tadi di sebuah desa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ini sudah jelas? Sudah. Oke. Ada yang ingin ditanyakan, baik itu kurang jelas atau kurang mengerti, silahkan. Dari hasil identifikasi tadi, baik itu judul cerpen maupun struktur. Bagaimana anak-anak, sudah jelas? Sudah Bu. Jelas, Bu. Sudah jelas? Jelas. Oke, kalau begitu, Ibu lanjutkan. Kita, karena sudah dibentuk kelompok, kita hari ini mengerjakan LKPD. Nah, silakan dibuka link tautan yang sudah Ibu bagikan, LKPD-nya. Ya, sebentar. Nah, itu kan kelompoknya sudah ada. Silahkan disebutkan atau dituliskan. Misalnya kelompok pertama itu kelompok agung, kelompok alur itu dituliskan dan diisi di sini. Dijelaskan dulu cara pengerjaan LKPD-nya. Ini LKPD online ya, workshop, biar cepat. Kemudian ada berupa tanggapan. Nah, di sini nanti itu kalau sudah loading itu ada materi pembelajaran kalian. Bisa kalian simak di video untuk memperjelasnya kembali. Bisa mendengar suara saya? Suara Ibu? Bisa, Bu. Oke, silakan Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Nanti bisa kita lihat bersama hasil jawaban Anda semua. SMA harus membaca cerpen lagi. Siswa sering menyebutkan kalau sudah Kalau sudah, klik finish ya. Nah, ini belum ada yang muncul. Sudah berpuluh-puluh tahun aku menjadi tukang pos. Untuk kelompok 1, Ibu lihat lagi nama-nama kelompoknya. Biar tidak lupa. Kelompok tema itu ada Agung, Rahmawati, Nini, dan Silviana.
Kemudian kelompok 2 ada Ana Sulasri, Sihartini, dan M. Ridoni. Dan kelompok 3 ada Yusia, Taufik, dan Supiani. Silahkan. Ada kesulitan anak-anak untuk memahami soal atau pertanyaannya? Karena kita hari ini menggunakan model pembelajaran based learning, yaitu menemukan sebuah masalah ya, pemecahan sebuah masalah. Jadi masalah itu ada tadi untuk mengidentifikasi struktur cerpen dan juga unsur pembangun cerpen. Nah, itu tertuang di LKPD. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu dalam mengidentifikasi cerpen dan menelaah struktur cerpen. Dalam membaca sebuah cerpen, baik itu menulis atau mendengarkan, ada beberapa banyak yang dapat kita dapatkan. Salah satunya amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang berupa pesan moral. Ya, oke, sampai di situ dulu. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas berupa uraiannya nanti Ibu lanjutkan, Ibu share di WA group ya. Oke, Ibu akhiri pembelajaran kita. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tepuk tangan dulu, aplaus dulu. Ya. Aplaus dulu. Tepuk tangan lah. Ya Bu, sudah mulai mantap Bu. Tinggal hanya penyesuaian-penyesuaian. Ya Pak, terima kasih. Silakan Pak Paul. Oke. Kelebihan Ibu adalah ya melibatkan atau menampilkan media interaktifnya ya bagus. Iya Pak, ya siap. Terima kasih Pak inputnya masukan. Nah, jadi literasi dikuatkan, literasi ingat itu. Jangan Ibu asik sendiri, literasi, membiasakan diri dengan literasi. Ya, silakan Pak Paul.